Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Tiada kata selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan nikmat untuk merasakan kehidupan ini. Mahkota salawat dan bahtera salam semoga senantiasa mengalir deras kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai anak-anakku semuanya, halo, apa kabar? Ibu harap kalian selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat meskipun kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu akan menyampaikan satu buah bahasan, yaitu tentang hasanah, bahasa, dan sastra Islam. Tapi kalau kita membahas tentang hasanah, bahasa, dan sastra Islam di seluruh dunia, maka kita membutuhkan banyak sekali waktu. Oleh sebab itu, Ibu hanya akan membatasinya dengan membahas hasanah, bahasa, dan sastra Islam yang ada di Indonesia. Berbicara mengenai hasanah, bahasa, dan sastra Islam di Indonesia, tentu saja tidak akan terlepas dari sejarah peradaban Islam di dunia. Di dalam bahasa Arab, sastra disebut juga adab, yang berasal dari sebuah kata yang berarti mengajak seseorang untuk makan dan menyeratkan kesopanan, budaya, dan pengayaan. Pada awalnya, adab terkait dengan adat istiadat orang Arab untuk menghormati tamu. Dan variasi dari makna adab ini terdapat 3 hal. Yang pertama, etika dan seni mengolah dan menghidangkan makanan. Kedua, etika dan seni menghormati dan menjamu tamu dengan bentuk syair. Dan yang terakhir, bermakna pendidikan, yaitu alat atau media pendidikan nilai-nilai kebaikan yang bertujuan untuk mendidik individu dan masyarakat. Sastra menempati posisi yang terbilang penting dalam sejarah peradaban Islam, baik pada masa awal maupun pada masa perkembangannya hingga sekarang. Karena Islam dan umat Islam mulai lahir dari tanah dan penduduk Jazirah Arab, maka sejarah sastra Islam tak dapat dilepaskan dari perkembangan sastra Arab. Perkembangan seni sastra pertama di negeri-negeri Islam pada umumnya berdasar pada membaca dan menulis Al-Quran, tata bahasa Arab, dan ilmu syair. Karena seni sastra Islam bisa dikatakan timbul dan bersumber dari keindahan bahasa Al-Quran. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Sejarah perkembangan dan penyebaran Islam di Indonesia telah berlangsung cukup lama. Kalian pasti sudah tahu, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Ya, Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan pertama yang didirikan di Nusantara. Sebutan bagi Indonesia saat itu, yang selanjutnya menjadi awal munculnya kerajaan-kerajaan Islam lain yang tersebar ke seluruh penjuru negeri.
Kerajaan-kerajaan Islam tersebut tentunya meninggalkan jejak. Banyak di antaranya berupa karya seni, mulai dari karya seni berbentuk bangunan masjid, seni pahat, seni ukir, seni lukis, seni pertunjukan, bahkan sampai pada karya sastra. Karya sastra peninggalan kerajaan Islam di Indonesia, beberapa di antaranya adalah hikayat. Hikayat merupakan salah satu bentuk karya sastra prosa yang berisi tentang kisah, cerita, tokoh sejarah, dan dongeng. Hikayat mengisahkan mengenai kehebatan dan kepahlawanan orang-orang terdahulu seperti kemampuan ajaib dan kesaktian. Hikayat peninggalan kerajaan Islam banyak dipengaruhi oleh budaya Arab, Persia, dan India. Syair. Syair merupakan salah satu media penyebaran Islam yang banyak memiliki pengaruh. Tidak hanya di Nusantara, namun juga hampir di seluruh dunia. Syair menjadi wasilah dakwah para ulama Islam. Syair Perahu karya Hamzah Fansuri. Inilah gerangan suatu badak, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, sanalah itikat diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman alat perahumu. Jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Suluk. Karya sastra suluk merupakan karya sastra Islam yang berisi mengenai tasawuf. Di dalamnya banyak dibahas tentang keesaan dan keberadaan Allah. Sunan Bonang merupakan salah satu yang kerap menggubah sastra. Sastra suluk dan tembang gubahan pertama ditulis beliau pada lembaran daun lontar. Beberapa karya sastra Sunan Bonang berbentuk suluk atau tembang tamsil, yang salah satunya adalah suluk wujil. Dalam suluk memiliki ciri khas yang dibahas mengenai ilmu tasawuf. Karya dari Sunan Bonang yang bernuansa tasawuf adalah Tombo Ati atau Obat Hati, yang hingga kini masih sering dinyanyikan oleh banyak orang. Salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwih, kaping lima zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembatani.
kitab. Sastra dalam bentuk kitab terbagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama ada kitab Manikmaya. Kitab Manikmaya ditulis oleh Raden Mas Ngabei Ronggo pada tahun 1740 Masehi. Di dalam karya sastra ini berisi sejarah perkembangan Islam di Pulau Jawa. Kedua, kitab Sasana Sunu. Karya sastra ini digubah pada tahun 1798 oleh Raden Tumenggung Sastra Negara. Di dalamnya terdapat bahasan mengenai ajaran tentang tata cara hidup Islam, serta ajaran untuk meneladani kehidupan Rasulullah. Ketiga, kitab Niti Sastra. Karya ini digubah pada abad ke-15 dan sampai sekarang tidak diketahui pengarangnya. Di dalam kitab Niti Sastra berisikan ajaran moral dan pandangan hidup seperti kebijaksanaan. Keempat, kitab Niti Sruti. Sama seperti kitab Niti Sastra, kitab Niti Sruti juga tidak diketahui penulisnya. Di dalam karya ini berisi ajaran tentang filsafat dan juga moral. Kang cineput ing kesang ambek linuhung kang wus tanpa somo yo iku wong kang bangkit amena imanahe sasomo-somo mring wong luput den agung apuranipun manungsa sapraja beten tiase supadyase pan mangkono sing topo kang sanyata dene lamun tan miraos yen amus luung umendelo angin ingkang ngemuingit mian tentu meeng pasmon semutiat miko Anggoniro ngimpuni sing manungsa iku kudu sira asiha rumuhun kang mongko lantara kudu bangkit mirakati mrisa bareng kang kabiasa Kelima, kitab Sastra Gending. Kitab ini merupakan karya Sultan Agung yang memuat ajaran filsafat dan kebaikan. Babad. Babad merupakan karya sastra yang menceritakan sejarah.
Namun, di dalamnya banyak tercampur dengan mitos dan kepercayaan mistis masyarakat. Babad Tanah Jawi. Babad Tanah Jawi ditulis pada tahun 1788 oleh Carik Braja atas perintah Sunan Pakubuwono III. Sedangkan isi babad ini mengisahkan mengenai silsilah raja-raja dari zaman Mataram Hindu hingga Mataram Islam. Babad Cirebon. Babad Cirebon berisi mengenai kisah Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon serta membangun perkampungan Muslim di Jawa Barat. Babad Giyanti. Babad Giyanti ditulis pada tahun 1803. Babad Giyanti membahas tentang keadaan perpolitikan yang terjadi di Pulau Jawa sekitar tahun 1741 hingga 1757 Masehi. Sastra dunia yang ada hingga saat ini tak bisa lepas dari penulis sekaligus pemikir inspiratif beragama Muslim. Penulis Muslim yang karyanya sudah mendunia dan menjadi legenda di bidang sastra yang paling terkenal adalah Jalaluddin Rumi. Penulis Muslim yang berani mendobrak karya penulisan sastra di zamannya dengan karya-karya yang terbalut kalimat indah, bahkan sempat dijuluki sebagai salah satu penyair paling berpengaruh di dunia. Dan inilah beberapa sastrawan dalam peradaban Islam di Indonesia. Hamzah Mansuri, Raja Ali Haji. Amir Hamzah, Buya Hamka, Sapardi Djoko Damono, Taufik Ismail, MH Ainun Najib, Ahmadun Yosi Hermanda. Yang fana adalah waktu. 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 Buah pena, Sapardi Djoko Damono. Yang fana adalah waktu, kita abadi memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu, kita abadi. Yang fana adalah waktu, kita abadi. Memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga. Sampai pada suatu hari, kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu, kita abadi. Tapi yang fana adalah waktu, yang fana adalah waktu, yang fana adalah waktu. Tanyamu, kita abadi. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itulah yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan ya. Nah, Ibu juga berharap semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selain itu, Ibu harap itu dapat menjadi motivasi bagi kalian untuk terus berkarya. Meskipun sekarang kita lagi di rumah aja nih. Nah, kalian ingatkan apa yang dikatakan oleh seorang sastrawan yang sangat luar biasa bernama Pramudia Anantatur. Dia menyatakan orang boleh pandai setinggi langit,
Tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Sekian dari Ibu, semoga ada manfaatnya. Dadah, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.